warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. selamat siang semuanya. Salam Salam agromedis. agromedis. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Dr. Supangat, Magister Kesehatan, Dr. of Filosofi, Spesialis Bedah Anak. Yang terhormat dokter-dokter sekalian, Yang terhormat seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Jember. dan yang kami cintai, teman-teman sejawat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara siang hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin pada acara penghargaan prestasi agromedis. Saya Rizky Robert Ardiansyah. Dan saya Faiza Nabila akan memandu langsung acara pada siang hari ini. Dan dimohon untuk seluruh hadirin untuk mengaktifkan fitur video atau on-cam saat berlangsungnya acara apabila tidak terdapat kendala koneksi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Agromedis. Hadirin dimohon berdiri.
menjadi pusat agromedik Asia Tenggara, bersatu seluruh sivitas akademika dengan semangat membara, atur langkah agar seirama menebar manfaat bagi sesama. Beban berat jangan pikul sendiri, berbagi saling memberi arti, bekerja sama taklukkan tantangan, berjaya demi Indonesia. Pustaka Agromedik Asia Tenggara, bersama kita mencapainya. Bekerja nyata jaga kasa senantiasa, cita tak sebatas kata, teguh melaksanakan tridharma, cipta karya berdasar Pancasila, bersatu melangkah membangun negara kita, jayakan Indonesia, pembelajar tangguh daya tahan runtuh, agromedik jati diri utama, bergerak serentak dalam harmoni, sasana cinta insan mandiri, banggakan diri kita, percaya kita bisa berjuang demi Indonesia. Jaya Agromedik Asia Tenggara, bersama kita menggapainya. Baik, terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Saudara Huzaifah. Kami silakan. Baik, terima kasih dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan saya bimbing dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berilah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, dan perlindungan sehingga kelak kami dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Kaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lindungilah bangsa ini dari pandemi COVID ini, ya Allah. Kuatkanlah kami, kuatkanlah dokter-dokter dan tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi COVID ini. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada siang hari ini. Semoga apa yang kami kerjakan pada siang ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Huzaifah. Acara selanjutnya ialah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember sekaligus pidato akhir tahun
kepada Dr. Supangat, Magister Kesehatan, Doktor of Filosofi, spesialis bidana, kami silahkan. Saya bersyukur berada di sebuah lembaga yang berisi orang-orang hebat. Hari ini ada 70, bahkan mungkin lebih mahasiswa kita yang telah menunjukkan kehebatannya dengan berprestasi di dalam berbagai event. Dan saya yakin 530-an mahasiswa lainnya juga punya potensi untuk berprestasi seperti mereka. Dan di balik kehebatan mahasiswa itu juga ada para pembimbing, para dosen-dosen yang kemudian mendampingi mereka yang juga luar biasa hebat. Di samping para dosen dan para mahasiswa tadi yang hebat, tentu kerja mereka ditopang sepenuhnya oleh para tendik, oleh para cleaning service, termasuk oleh Pak Whisky sebagai pemegang kunci. Semua itu menunjukkan bahwa lembaga kita sedang melakukan apa yang kita santikan di dalam sesanti UNED, karya Rinaras. Karya Rinaras artinya adalah sebuah karya yang itu terprogram, yang itu terancang, dan terintegrasi satu dengan lainnya untuk menghasilkan capaian-capaian besar untuk lembaga dan masyarakat. Dan kita, FK, Kampus Agronomedi, sudah melakukannya. Sesanti berikutnya adalah Ambuka Budi. Maka kita sebuah lembaga menyediakan playing ground bagi semuanya untuk berbagi kebaikan. Seperti filosofinya petani, sahabat kita, partner kita Kampus Agromedis, maka petani melakukan penanaman biji di lahan-lahan subur. Maka biji apapun yang ditanam, mereka akan tumbuh, menjulang langit, berkembang, menepi bumi. Mereka akan menjadi besar dan memberi manfaat bagi banyak orang. Maka biji-biji itu adalah para mahasiswa kita. Biji-biji itu adalah para dosen kita. Biji-biji itu adalah para pegawai-pegawai kita. Yang semuanya siap tumbuh dan menumbuhkan. Siap berkembang dan mengembangkan. Maka kita sebagai sebuah lembaga menjadi hamparan-hamparan tanah yang subur untuk tumbuhnya biji-biji yang prima tadi. Maka itu adalah Ambuka Budi. Sesanti yang ketiga adalah Gapuro Mangesti. Gapuro adalah sesuatu yang ada di depan, yang tampak dari luar. Sesuatu yang kelihatan dari orang. Maka kita sebagai sebuah lembaga tidak saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, tidak saja menghasilkan hasil-hasil besar, tidak saja menghasilkan karya-karya besar, tetapi kita mencoba untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa kita sedang bekerja, kita sedang berkarya, tentu tanpa rasa sombong. Maka itu sudah kita lakukan dan kita lihat capaian-capaian dari sosial media kita. YouTube kita sampai dengan hari ini sudah mencapai 17.000,3. Dan itu adalah yang tertinggi di Indonesia untuk fakultas kedokteran.
Dan kalau kita lihat grafiknya terus nanjak, terus menaik, dan kita yakin betul, insya Allah dengan kerja keras kita semuanya, itu akan sampai kepada masyarakat dan memberi manfaat bagi mereka. Khususnya lagi adalah bagi para petani Indonesia. Dan insya Allah juga tahun ini kita akan meluncurkan web agromedis.com yang kemudian kita berharap itu menjadi sarana komunikasi kita kepada masyarakat. Itu menjadi gapuro yang akan dikenal, dibaca, dan dilihat banyak orang. Maka sesanti yang berikutnya adalah Aruming Bawono. Arum artinya harum, Bawono artinya bumi. Maka cita-cita besar para pendiri UNED menginginkan bahwa karya-karya besar kita itu akan menjadi mengharumkan dunia. Maka kita, kampus agromedis, bercita-cita tidak hanya mengharumkan dunia, tapi kita ingin mengharumkan dunia akhirat. Karya kita diharapkan menjadi bekal kita di dunia. Sebanyak-banyak sukses di dunia, untuk meraih sukses juga di akhirat. Maka di tahun depan, di tahun 2021, kita, Fakultas Kedokteran mencanangkan kita akan menjadi Smart Campus. Kalau sekarang Google sedang laris dengan smart home-nya. Lampu-lampu sekarang bisa disetting jarak jauh, bisa dirubah warnanya dengan mudah, karena mereka menggunakan smart teknologi. Maka tahun 2021 kita berharap FK menjadi smart campus. Kalau selama ini kita menggunakan teknologi digital, tanda tangan digital, sistem digital terpaksa karena COVID, maka di tahun 2021 tahun depan kita sengaja mendesain itu menjadi kebiasaan baru yang kemudian akan menembus batas ruang dan waktu. Kita akan keluar dari zona-zona yang ada bersifat lokal. Kita akan menjadi Aruming Bawono, menjadi center agromedis Asia Tenggara, bahkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Supangat atas sambutannya. Selanjutnya ialah penampilan persembahan oleh UKM Kesenian, Arteri, dan paduan suara mahasiswa Fox Medici. Jangan
jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita
Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini, ada di sini. Saya akan sedikit mengulangi beberapa hal karena waktu yang diberikan kepada saya cukup lama. Saya lihat ada 60 menit ya. Jadi saya akan bercerita sedikit bahwa tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita terkena tamu yang tak diundang, yaitu coronavirus. Kita tahu bahwa dilaporkan pertama kali tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, dengan klinis saat itu pneumonia berat. Dengan berjalannya waktu, kita tahu bahwa coronavirus ini memiliki banyak gejala, walaupun awalnya hanya demam, batuk, pusing, sesak nafas, stupor atau bingung, tenggorokan sakit, kemudian bergeser ke gangguan pencernaan, ada yang melaporkan dengan keras kulit, yang kita juga tidak akan pernah tahu apakah mungkin nanti gejala akan terus berubah, karena ini adalah bagian dari penyakit yang baru. Nah, saya ingatkan kembali ada beberapa langkah penting. Kalau kalian pernah buka web halaman dari uneds.ac.id, kalian akan mendapatkan ini. Ini bagian dari sosialisasi dari tim gugus COVID Universitas Jember. Apa saja langkah penting? Yang pertama adalah gunakan masker dan perbanyak cuci tangan, hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan, jangan bergerombol, selalu jaga jarak dengan orang lain. Itu merupakan langkah-langkah penting. Penggunaan masker pun saat ini tidak hanya melulu dengan penggunaan masker bedah. Kita lebih menstandarkan paling tidak menggunakan N95 atau beberapa masker-masker yang sudah dimodifikasi dan memiliki standar yang bagus. Kemudian pencegahan, kita selalu ingat bahwa ada pencegahan terhadap diri sendiri maupun pencegahan terhadap orang lain. Kita sebagai calon dokter atau dokter tidak hanya berpikir kesehatan tentang diri kita, tetapi kita juga harus berpikir tentang orang lain. Terhadap diri sendiri kita harus mematuhi seluruh protokol kesehatan yang nanti akan saya jabarkan atau sosialisasikan secara lengkap. Untuk orang lain, kita harus aktif, ini tugas kami, tim gugus COVID, melakukan tracing, menemukan, kemudian mengelola, mengisolasi, memberikan treatment pada terduga maupun terdiagnosis COVID. Beberapa hal pencegahan untuk diri sendiri yang penting adalah menjaga daya tahan tubuh, menghilangkan stres, kemudian menyadari dan jujur atas adanya penyakit ini jika mengenai diri kita. Itu sangat penting, karena kejujuran itu kunci keberhasilan kita untuk melawan COVID-19 ini. Nah, dari tim COVID Fakultas Kedokteran itu ada beberapa tim, ada beberapa orang isinya, yaitu ada saya saat ini yang ditunjuk sebagai ketua, ada Dr. Ika, ada Dr. Dini, ada Dr. Irawan, ada Dr. Johar, ada Pak Asnan, ada Pak Jun, ada Pak Niarso, ada beberapa dokter yang lain, maaf saya belum sempat menuliskan keseluruhan, ada Dr. Eni Nurmaida, ada Dr. Elvia Rahmi. Nah, beliau-beliau ini bekerja siang, malam untuk memberikan sebuah tidak hanya ketenangan, tetapi memberikan sebuah cara agar paling tidak COVID-19 ini di lingkungan Fakultas Kedokteran adalah minimal atau tidak ada sama sekali. Nah, adapun prosedur yang akan saya sosialisasikan, yaitu yang pertama adalah kita mensepakati bahwa kita akan membuat prosedur kerja kedatangan
dan kegiatan mahasiswa sivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran. Dan ini sudah di-ACC oleh pimpinan. Tujuan kami apa? Untuk memberikan pedoman, panduan pada setiap kedatangan dan kegiatan mahasiswa atau sivitas di Fakultas Kedokteran, agar dapat berjalan dengan baik, memonitoring kedatangan dan kegiatan mahasiswa di sivitas di Fakultas Kedokteran. Nah, prosedurnya apa saja? Cukup banyak, enggak apa-apa ya, saya akan bacakan ya. Prosedur antara lain adalah bagi mahasiswa atau sivitas yang akan beraktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, melaporkan kedatangan di Kota Jember kepada tim gugus COVID FK UNED dengan mengisi data pada link http ini /bit.ly/deteksi-covid-fk-UNED, serta harus memberikan informasi secara jujur daerah mana saja yang pernah dikunjungi selama pandemi ini, kemudian riwayat kesehatan dan riwayat kontak dengan orang lain. Prosedur yang kedua adalah apabila mahasiswa atau sivitas mengalami kondisi yang mengindikasikan gejala COVID yang umum, yaitu demam atau suhu di atas 37,5, ada diare, batuk, pilek, mengalami gangguan pernapasan, termasuk di dalamnya sakit atau sering menelan, dan anosmia, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas, UMC, atau kita rumah sakit ada gigi mulut, atau melaporkan kepada kami tim gugus COVID Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang nantinya kita akan bekerja sama dengan tim Universitas Jember. Kemudian yang ketiga adalah semua mahasiswa yang akan masuk ke area kampus H-1 diwajibkan untuk menjalani dan melampirkan hasil tes laboratorium untuk screening COVID minimal menggunakan metode serologis ELISA antibody. Ya, tidak diperkenankan tes rapid metode lateral flow seperti yang ada di stasiun yang sempat kami. Nah, cuman sekarang yang di stasiun saya perhatikan sudah bergeser menuju ke antigen, itu boleh. Dan mengisi form screening deteksi dini pada link HTTP yang sama dengan link yang tadi. Kemudian mahasiswa diperbolehkan melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus FK UNED. Setelah mengisi form deteksi, tim COVID akan memverifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi maksimal 3 kali 24 jam hari kerja. Jika belum ada rekomendasi yang turun, boleh menghubungi salah satu dari tim COVID kami. Secara personal, boleh. Kemudian yang kelima, mahasiswa akan diberikan surat rekomendasi, boleh melakukan aktivitas di kampus FK UNED oleh tim COVID dan mengisi surat pernyataan. Kedua surat tersebut dikopi, lembar asli dibawa mahasiswa. Setiap saat beraktivitas di lingkungan kampus, jika saat melakukan pengecekan, mahasiswa tidak dapat menunjukkan atau pemeriksaan dapat meminta mahasiswa meninggalkan area kampus. Sehingga kita sama-sama harus fair. Jadi kalian juga fair, kita juga fair. Lembar fotokopi disertakan saat mengurus izin penelitian di laboratorium tempat mahasiswa bekerja. Nah, itu yang protokol yang pertama. Kemudian ada protokol tambahan, ini merujuk bahwa setelah kita perhatikan masih banyak adik-adik mahasiswa yang bergerombol, kemudian sivitas akademika juga masih banyak bergerombol, makan bersama, ngobrol, merokok dan segala macam. Sehingga kita akan mengeluarkan ini sudah disepakati Dek ya. Ini saya hanya mensosialisasikan untuk dipatuhi. Protokol kesehatan saat berangkat, saat di tempat kerja atau kampus, dan saat pulang dari kampus menuju tempat tinggal. Tujuannya sama, memberikan pedoman atau panduan, kemudian untuk monitoring kegiatan mahasiswa dan sivitas Fakultas Kedokteran secara keseluruhan. Apa saja prosedurnya pada saat berangkat? Diusahakan memakai kendaraan pribadi. Jika menggunakan kendaraan umum, antar jemput roda 4 diisi dengan maksimal 50% kapasitas. Jika penumpang yang memiliki KTP dengan alamat sama 1 kakak dapat diisi 100% kapasitas. Ini dengan terbukti bahwa yang 1 kakak itu tidak ada yang riwayat COVID. Jika menggunakan roda 2 memiliki milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga atau satu kartu keluarga. Nah, bagaimana dengan kendaraan roda 2 online? Nah, kendaraan roda 2 online ada yang menggunakan pembatas. Yang itu masih kita boleh toleransi. Kalau kalian perhatikan di kota-kota besar, Surabaya, saya lihat atau Jakarta, itu ada pembatasnya antara sopir, antara driver dengan penumpang.
Kemudian yang kedua, perjalanan dari tempat tinggal langsung menuju ke kampus, tidak mampir ke tempat lain. Kemudian 3, ini saya perhatikan ya, hati-hati. Misalkan kalian mampir ketemu di warung kopi, di warung makan dan segala macam, kemudian tanpa masker, makan bersama, bergerombol. Nah, ini nanti ada pasal tersendiri. Yang ketiga, setelah sampai di rumah, segera ganti pakaian, mandi, menggunakan air mengalir dan sabun. 4, tidak melakukan kontak fisik atau berkumpul dengan anggota keluarga sebelum kalian mandi untuk mencegah penularan terhadap orang lain atau untuk menjaga agar keluarga kita tetap sehat. Kemudian demi menjaga keamanan keluarga seluruh sivitas akademika dari persebaran virus COVID-19, maka diharapkan seluruh sivitas akademika mematuhi protokol kegiatan dengan baik selama di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nah, ini ada beberapa item kegiatan yang dianggap atau kita anggap melanggar protokol. 1, tidak memakai masker dengan benar di luar rumah. 2, tidak menerapkan prinsip PDJ atau ventilasi durasi jarak. Ya, kalian harusnya paham karena mayoritas adalah mahasiswa atau semua adalah mahasiswa kedokteran atau dokter. Kemudian PDJ ini dengan baik saat bersama dengan orang lain yang bukan satu kakak. Sekali lagi bahwa yang satu kakak dianggap yang tidak bergejala atau tidak ada yang terdiagnosa. Kemudian berkumpul di rumah, ya berkumpul di rumah makan, kafe, restoran atau warung. Itu kita anggap sebagai bentuk pelanggaran. Berdiskusi dan belajar bersama, saling menginap di rumah, kontrakan, kos orang lain terutama bagi mahasiswa. Menggunakan kendaraan bersama dengan kapasitas melebihi 50% bagi yang bukan satu kakak. Kemudian yang keenam, jika terbukti melakukan pelanggaran protokol, maka seluruh kegiatan dari yang bersangkutan di Fakultas Kedokteran akan dihentikan. Ini ada sanksi item khusus agar kalian lebih bisa aware terhadap sanksi ini. Yang pertama adalah bagi dokter muda dipertimbangkan untuk diliburkan 1 stase. Bagi mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi ketika kalian misalkan contoh persiapan traklindas, berkelompok dengan banyak temannya tanpa menggunakan masker dan diketahui oleh tim COVID atau dokter atau dosen melapor kepada kami dan kami bisa melakukan rekomendasi untuk tidak memperbolehkan kalian mengikuti ujian. Kemudian bagi peneliti yang ada di kampus, mahasiswa terutama, tidak diizinkan aktivitas di kampus selama 1 bulan jika diketahui atau ketahuan melanggar protokol. Yang terakhir atau yang keempat, bagi sivitas akademika akan mendapatkan sanksi langsung oleh pimpinan, baik berupa teguran, surat peringatan atau SP maupun pemberhentian. Ini nanti langsung dari pimpinan. Nah, adapun untuk seluruh pelanggaran protokol ini, kami akan memberikan rekomendasi kuat atau langsung kepada pimpinan untuk bisa diberikan sanksi sesuai dengan apa yang akan kita sepakati. Demikian dari kami, tim COVID. Mohon harap maklum dan terima kasih atas seluruh perhatian. Sekaligus saya akhiri. Atau mau ada sesi diskusi? Monggo silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ialah yang kita tunggu-tunggu pada siang hari ini, yang merupakan puncak dari acara ini ialah penampilan video penerima penghargaan prestasi agromedis. Sebelumnya, seluruh hadirin diperkenankan memberikan apresiasi terhadap seluruh penerima menggunakan fitur reaction pada Zoom meeting. Langsung saja, berikut merupakan penerima penghargaan prestasi agromedis.
penerima penghargaan dan ucapan terima kasih juga apresiasi sebanyak-banyaknya kami haturkan kepada para pembina yang senantiasa berkenan dalam mendampingi teman-teman meraih prestasi. Selanjutnya ialah pemberian medali kepada penerima penghargaan yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa yaitu Saudara Rivaldi Nabil. Kepada Dr. Supangat kami silahkan. Baik, terima kasih banyak dokter. Kami informasikan kembali kepada para penerima penghargaan bahwa medali dapat diambil ketika diberlangsungkan kuliah secara offline pada bagian tata usaha. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Juga kami haturkan terima kasih dan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh pembina yang berkenan mendampingi teman-teman hingga saat ini. Semoga untuk kedepannya prestasi yang diraih tidak hanya berhenti di sini, melainkan terus berkembang dan dapat memotivasi bagi yang lainnya untuk sama-sama membanggakan dan mengharumkan nama Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, berikut kami akan tampilkan video persembahan dari Fox Medisi untuk seluruh dokter di Indonesia dan khususnya guru-guru kami, para dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kepada panitia yang bertugas, kami silahkan. Kutuliskan kata tentang kisah kita agar kamu selalu mengingat tentangku, tentang memori kita. Terungkap cerita canda tawa kita, melewati masa tumbuhkan harapan. hadapi semua rintangan yang menghadap. Biar orang menilai tentang kita. Namun ingatlah kemanusiaan tugas kita. Kami dokter Indonesia, baktikan semangat juang. Ibu Pertiwi, lihatlah bakti kami. Kami dokter Indonesia, tunaikan tugas mulia. Ibu Pertiwi, lihatlah bakti kami. Terungkap cerita canda tawa kita, Melewati masa tumbuhkan harapan, hadapi semua rintangan yang menghadap. Namun ingatlah kemanusiaan tugas kita. kami dokter Indonesia, baktikan semangat juang. Ibu Pertiwi, lihatlah bakti kami. Kami
Terima kasih Fox Medisi atas persembahan yang sangat luar biasa untuk dokter-dokter sekalian. Demikian acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan turut serta dalam memeriahkan acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari kami, saya Rizky Robert Ardiansyah. Dan saya Faiza Nabila, mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Agromedis. Agromedis.